Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin dengan NIM 466 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tania Revalinda dengan NIM 150. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan rekan saya yang dimana untuk memenuhi tugas akhir hukum bisnis yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Cekel Setia Pratiwi SH LLM MCL PhD. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan analisis risiko legal dan strategi mitigasi dalam ekosistem bisnis kontemporer, yang dimana saya ngambil studi kasus PT Garuda Indonesia Persero. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena Garuda Indonesia mengalami krisis keuangan serius yang menimbulkan berbagai personal hukum, khususnya dalam hukum perbankan, hukum kepailitan, dan hukum persaingan usaha. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kepatuhan hukum merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan krisis keuangan dan pembiayaan bank, prinsip kehati-hatian perbankan, restrukturasi kredit, terus yang terakhir konversi utang menjadi saham. Oke, di sini dari perspektif perspektif hukum perbankan, Garuda Indonesia memperoleh biaya pembiayaan dari berbagai bank, khususnya bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BNI, serta ke kreditur internasional. Ketika Garuda mengalami kesulitan likuiditas, bank sebagai kreditur menghadapi resiko kredit yang tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit. Salah satu langkah yang dilakukan adalah restrukturasi kredit meliputi perpanjang jangka waktu. Terus penurunan suku bunga serta konversi utang menjadi saham atau debit to equity swap. Ya, konversi utang ini membantu memperbaiki struktur permodalan Garuda dan menurunkan rasio kredit. Rasio kredit yang bermasalah. Namun dari sisi bank, langkah tersebut harus tetap mematuhi ketentuan OJK terkait kualitas aset dan perbentukan cadangan kerugian. Dengan demikian, hukum perbankan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara penyelamatan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya Arif. Di sini saya akan melanjutkan dengan materi yang kedua yang berjudul Gugatan PKPU Syarat Pilot menurut Undang-Undang Proposal Perdamaian, Dampak terhadap Kelangsungan Usaha. Baik, saya akan melanjutkan kasus yang kedua. Dari perspektif hukum kepailitan, Garuda Indonesia diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, suatu perusahaan dapat dipailitikan apabila memiliki minimal 2 kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kondisi ini terpenuhi dalam kasus Garuda Indonesia. Namun, Garuda memilih jalur PKPU dibandingkan pilot karena
PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun proposal perdamaian kepada para kreditur. Proposal perdamaian Garuda mencakup semua pelunasan utang jangka panjang hingga lebih dari 20 tahun. Proposal ini disetujui oleh lebih dari 95% kreditur dan kemudian disahkan oleh hakim. Proposal ini disetujui oleh lebih dari 95% kreditur dan kemudian disahkan oleh hakim. Dari sudut pandang manajemen, PKPU ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha atau going concern perusahaan. Akan tetapi, jika Garuda gagal melaksanakan isi perdamaian, maka perusahaan dapat langsung dinyatakan pailit. Saya akan melanjutkan dengan kasus yang ketiga berjudul Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, yaitu posisi pasar Garuda dugaan kartel harga pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi dari perspektif hukum persaingan usaha, Garuda Indonesia memiliki posisi pasar yang cukup kuat, khususnya pada segmen penerbangan layanan penuh atau full service airline. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menemukan dugaan praktik penetapan harga atau kartel tiket pesawat yang melibatkan beberapa maskapai termasuk Garuda Indonesia. Praktik ini melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang perjanjian penetapan harga karena dapat merugikan konsumen dan membuat persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU menjatuhkan sanksi administratif dan mewajibkan transparansi kebijakan harga. Kasus ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi perusahaan tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum persaingan usaha. Lalu untuk kesimpulannya yaitu kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa krisis bisnis tidak hanya berdampak finansial tetapi juga menimbulkan resiko hukum yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum perbankan, hukum kepailitan, dan hukum persaingan usaha menjadi kunci utama menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.